I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Pada video ini kita akan membahas tentang list, tuple, set, dan dictionary. Apa itu list? List atau biasa dikatakan sebagai daftar, itu adalah sebuah kumpulan atau koleksi data yang berisi angka maupun teks. Jadi di sana boleh berisi string maupun integer. Nah, langsung saja akan saya praktekkan cara membuat list dan eksplorasinya seperti apa. Kita hide dulu Explorer ini untuk memperluas pandangan kita. Langsung saja di sini akan saya buat sebuah variabel bernama data list seperti ini. Kemudian di sini akan saya isikan data yang bertipe list, yaitu cara penulisannya dengan diapit dengan kurung siku seperti ini. Dan dia antar datanya dipisahkan dengan tanda koma. Misalkan 1, 2, 3, kemudian akan saya kasih string di sini misalkan Juru ini. Seperti ini ya. Nah, ini artinya data list ini adalah sebuah variabel yang menyimpan tipe data list dengan data yaitu berjumlah 4. Di sini ada 1, 2, 3 dan Joro. Kemudian di dalam list ini sebenarnya setiap data memiliki alamat yang biasa disebut indeks. Nah, indeks itu sendiri dihitung dari kiri ke kanan. Nah, kalau di Python itu sendiri untuk list itu diawali dengan indeks ke 0 ya. Jadi 1 ini adalah indeks ke 0, 2 ini adalah indeks 1, 3 adalah indeks kedua, dan Joro adalah indeks ketiga. Dan jumlah data di sini berarti ada 4. Baik, langsung saja kita lanjutkan untuk mengeksplor tentang list lebih jauh lagi. Apa yang bisa kita lakukan dengan list? Yang pertama, kita coba tampilkan datanya seperti apa. Kita print data list seperti ini, kemudian kita run. Nanti hasilnya seperti apa. Nah, maka di sini di terminal yang sudah kita tampilkan, dia akan menampilkan sebuah list yaitu 1, 2, 3 dan Zoro. Zoro ini diapit dengan single quote karena dia adalah string. Kemudian metode-metode apa aja yang bisa dilakukan di list? Yang pertama, kita bisa menambahkan data yaitu dengan menggunakan metode append. Misalkan di sini kita cukup sebutkan nama variabelnya yaitu data list. Kemudian kita kasih titik di sini atau dot append. Kemudian kita tambahkan di sini misalkan akan saya tambahkan dengan Sanji. Kemudian kita print. Nah, print ini coba kita pindah ke bawahnya aja seperti ini. Kemudian kita run, hasilnya seperti apa. Nah, maka dia akan ditambahkan di barisan belakang yaitu 1, 2, 3 Zoro dan Sanji. Jadi untuk append ini dia akan menambahkan suatu item atau data ke dalam list yang sudah dibuat sebelumnya, namun dia diurutkan ke urutan yang terakhir. Kemudian setelah append, dia ada yang namanya insert, yaitu menyisipkan item pada list pada indeks yang kita tentukan. Nah, gimana caranya? Kita langsung saja seperti tadi, kita sebutkan variabelnya yaitu data list, kemudian dot insert. Kemudian di sini kasih kurung buka kurung tutup. Nah, di sini kita sebutkan mau kita masukkan ke indeks ke berapa. Misalkan indeks kedua, kemudian baru koma. Di sini itemnya misalkan ini indeks 0, 1, 2, berarti saya kasih 4 ini. Oke, coba kita run, hasilnya seperti apa. Nah, di sini kurang urut ya, saya salah masukkan tadi. Coba kita masukkan ke indeks ketiga. Nah, coba kita run, maka dia sesuai ya, 1, 2, 3, 4 Zoro dan Sanji. Nah, ini sudah urut. Ini adalah indeksnya, kemudian ini adalah item yang ditambahkan. Nah, setelah insert ada juga yang namanya pop di sini, yaitu untuk menghapus item terakhir pada list. Nah, di sini coba kita sebutkan variabelnya data list, kemudian dot pop, kemudian kurung buka kurung tutup. Nah, di sini langsung saja kita run, hasilnya seperti apa. Maka dia data terakhir yaitu Sanji, yang tadi ada Sanji di sini, dia akan otomatis terhapus. Maka pop kalau tidak diberi indeks di belakangnya, dia akan otomatis menghapus data urutan yang terakhir. Nah, di sini kita juga bisa menghapus dengan indeks, yaitu kita kasih di dalam kurung sini yang akan kita hapus data yang mana. Misalkan indeks ketiga ya akan saya hapus, atau indeks kedua akan saya hapus seperti ini.
kemudian kita run. Nah, maka tadi karena kita berikan perintah di atasnya, sanjinya masih utuh, berarti yang tadi tidak jadi dieksekusi. Dan yang dihapus adalah data indeks kedua. Kalau indeks 2 kita urutkan indeks 0, indeks 1, indeks 2. Berarti 3 ini dihapus. Maka outputnya di sini angka 3 sudah tidak ada. Kemudian akan kita coba untuk menyusun acak di sini datanya. Misalkan kita mulai dari 3, kemudian di sini ada 5, di sini ada 1. Coba kita acak aja. Nah, di sini coba kita print dulu. Maka ada 3, 5, 4 Zoro dan Sanji. Ini popnya akan kita hilangkan dulu saja. Oke, biar datanya masih lengkap ya. Oke, di sini sudah acak, namun di sini ada data string ya. Coba stringnya kita hapus dulu. Misalkan ini apa-nya kita jadikan komentar, kemudian Zoronya kita ganti dengan angka 2 seperti ini. Coba kita run dulu. Maka dia hasilnya adalah 35142, dia masih acak. Nah, di dalam list ini kita bisa mengurutkan data secara otomatis. Caranya gimana? Tinggal caranya seperti ini nih. Sebutkan nama variabelnya seperti tadi, kemudian dot sort. Kita menggunakan metode sort, kemudian kurung buka, kurung tutup. Oke, seperti ini, sederhana ya, simple. Kita run. Oh, ini harusnya di bawahnya ya, berarti kita cut saja, kemudian kita print di bawahnya seperti ini. Nah, kita run, maka dia akan otomatis diurutkan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ingin mengurutkan yang sebaliknya dari yang besar ke kecil atau dari yang urutan paling belakang ke paling depan, gimana caranya? Kita menggunakan reverse. Jadi di sini data list dot reverse. Seperti ini, kemudian kurung buka, kurung tutup. Oke, coba kita run. Nah, maka dia diurutkan dari yang terbesar dulu ke yang terkecil, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi seperti itu ya pembahasan tentang list. Selanjutnya kita akan membahas tentang tuple. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan membahas tentang tuple, namun akan saya pindah terminalnya ke samping biar lebih enak kita memandangnya nanti. Move to side panel. Seperti ini. Kita seimbangkan aja, kita perkecil. Oke, kita hapus dulu, atau kita bisa hapus di sini. Nah, oke. Kemudian di sini kita hapus dulu, dan kita akan membahas tentang tuple. Tuples ini sebenarnya sama seperti list, namun perbedaannya hanya pada pembuatannya. Bila list menggunakan kurung siku, untuk tuple ini menggunakan kurung biasa. Jadi saya buat variabel data tuple sama dengan menggunakan kurung biasa seperti ini ya, kurung buka, kurung tutup. Dan sama seperti list, dia juga dibatasi dengan tanda koma. Misalkan 1, 2, 4, ada di sini misalkan data float 4.9 seperti ini. Boleh data float, boleh data string, boleh data boolean. Cuman perbedaannya untuk tuple dan list, kalau tuple ini bersifat immutable, yang artinya ketika sudah dideklarasikan, tuple ini tidak akan bisa diedit lagi isinya, sehingga isinya akan tetap sama. Nah, di dalam tuple metode-metode apa aja yang bisa kita gunakan? Yang pertama, kita akan mencoba untuk mengetahui panjang dari data yang ada di tuple itu sendiri. Coba kita praktekkan, jadi print, kurung buka, kurung tutup. Kita kasih len di depannya, kemudian kurung buka lagi, kurung tutup. Kita sebutkan variabelnya, yaitu data tuple. Seperti ini, kemudian kita run. Nah, maka outputnya adalah 4, karena panjang data ini adalah 4, yaitu ada 4 data di dalam tuple itu yang sudah kita buat. Kemudian yang kedua, kita bisa menampilkan seperti ini. Kita print, kurung buka, kurung tutup, kemudian kita sebutkan variabelnya data tuple, dan kita kasih indeks keberapa. Jadi ini untuk menampilkan data indeks keberapa. Misalkan saya tampilkan indeks ke-3 seperti ini, dan kita run, maka dia akan tampil indeks ke-3 yaitu 4,9, indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3. Tuple juga sama ya, dimulai dengan indeks ke-0. Nah,
Nah, di sini kita juga bisa menampilkan indeks yang kita tentukan nih. Misalkan akan saya tampilkan indeks dari indeks ke 0 sampai indeks ke 2. Misalkan seperti ini, coba kita run. Maka dia akan tampil outputnya 1 dan 2. Jadi yang ditampilkan adalah indeks ke 0 dan indeks ke 1 karena batas atasnya adalah 2. Misalkan ini batas atasnya 4 seperti ini, maka dia akan tampil 4 data ya, yaitu indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3. Karena jumlahnya cuma 4 aja ya. Oke, jadi seperti itu tentang tuple. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang set. Set itu sebenarnya hampir sama dengan list dan tuple. Perbedaannya adalah set ini bersifat immutable atau tidak bisa diedit isinya, sama seperti tuple ya. Dan untuk pendeklarasiannya, saya akan contohkan langsung. Jadi di sini saya akan membahas tentang set yang tadi kita hapus dulu. Kemudian ini juga akan saya hapus ya, biar lebih enak kita belajarnya. Nah, jadi seperti ini cara menulis set, yaitu data set sama dengan ini nama variabelnya, dia menggunakan kurung kurawal. Dan data di dalamnya sama juga dipisahkan dengan tanda koma. Jadi misalkan ini akan saya namai bukan data set ya, misalkan ganjil seperti ini. Kemudian akan saya isi dengan bilangan ganjil yaitu 1,3,5,7. Kemudian kita coba print dulu. Print. Di sini bilangan ganjil sama dengan koma ganjil. Nah, seperti ini ya. Coba kita print dulu. Maka dia outputnya adalah 1357. Oke. Coba kita tambahi di sini data lagi, data yang sama, 7 seperti ini. Coba kita run. Maka dia yang terbaca adalah cuma 1 aja 7-nya. Nah, ini yang aneh dari set itu sendiri adalah data-data yang ada pada set ini tidak boleh ada yang sama. Nah, itulah yang membedakan dari list dan tuple. Oke, coba kita hapus lagi 7 tadi. Terus apa aja metode-metode yang bisa digunakan dalam set ini? Yang pertama ada yang namanya add, yaitu untuk menambahkan data. Jadi untuk menambahkan data ditulis saja variabelnya yaitu ganjil, kemudian dot add seperti ini, kemudian kurung buka kurung tutup. Di sini kita isi aja apa yang akan kita tambahkan ke dalam set tersebut. Misalkan saya tambahkan 9 seperti ini. Maka ketika saya run, di sini harusnya sudah tambah dengan 9 ya. Oke, seperti itu. Namun coba ketika kita akan menghapusnya, misalkan ganjil.pop seperti ini, kurung buka kurung tutup, dan kita run, maka dia yang dihapus adalah yang angka pertama atau yang 1. Kalau list tadi ketika kita menggunakan pop, dia yang dihapus adalah angka yang terakhir, urutan yang terakhir. Ini perbedaannya lagi antara set dengan list. Ini popnya akan saya hapus dulu, jadi dia tetap ada angka 9-nya. Kemudian saya akan menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan set lagi. Nah, di sini saya akan membuat variabel bernama genap dan saya isi dengan set angka genap yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Seperti ini. Kemudian saya juga akan menambahkan prima sama dengan kurung kurawal ada 2, 3, 5, dan 7. Nah, di dalam set ini kita bisa menggunakan metode yang namanya union. Union itu apa? Union itu semesta atau gabungan antara dua variabel. Nah, di sini langsung saya contohkan. Sebut saja variabel yang akan kita cari semestanya. Di sini yang pertama adalah ganjil, kemudian dot union, kemudian kurung buka kurung tutup, kita akan gabungkan dengan yang genap, misalkan genap. Oke. Kemudian kita run, hasilnya seperti apa? Maka di sini dia akan otomatis diurutkan ya dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Jadi otomatis diurutkan, bukan data di variabel ini berada di belakangnya, bukan, karena dia otomatis diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau terendah sampai yang tertinggi.
Oke, seperti itu adalah fungsi atau metode union atau semesta ya. Kemudian ada yang namanya intersection. Oke, ini namanya seperti ini. Intersection. Intersection ini apa? Intersection itu adalah irisan. Teman-teman pasti sudah tahu ya, kalau belajar matematika ada irisan, gitu, ada gabungan. Jadi ini sama. Irisan, gabungan, dia adalah union dan intersection. Oke, seperti apa? Coba kita print seperti tadi, ganjil dot intersection, kemudian kurung buka genap. Jadi ini irisan antara variabel ganjil dan genap. Coba kita run, harusnya tidak ada ya. Nah, maka dia hasilnya adalah set kosong. Karena tidak ada yang sama nih antara variabel ganjil dan variabel genap data di dalamnya. Coba kita isi di sini ganjil dengan prima. Pasti ada ya irisannya. Karena untuk bilangan prima di situ rata-rata bilangan ganjil kecuali 2. Nah, ini ada ya. 357. 357 adalah data yang sama antara bilangan prima dengan bilangan ganjil. Oke, jadi seperti itu ya tentang set. Kemudian untuk tipe data yang terakhir pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dictionary pada Python. Jadi kita hapus dulu di sini. Ini juga kita hapus CLS. Oke, kita tutup dulu. Kita akan membahas yang namanya dictionary. Nah, dictionary ini adalah koleksi pasangan item-item berasosiasi di mana setiap pasangan terdiri dari suatu key dan value. Cara penulisannya gimana? Langsung saja saya contohkan. Di sini ada data sama dengan dia menggunakan kurung kurawal juga. Dan di sini akan saya enter untuk memudahkan. Nah, bedanya dengan set apa? Di sini dia menggunakan key dan value. Jadi seperti ini, misalkan saya memiliki name, kemudian ada titik 2 G.231.01. Misalkan name-nya ini, kemudian dia dibatasi dengan tanda koma. Yang kedua, saya memiliki nama. Di sini titik 2. Namanya adalah Roronoa Zoro, kemudian yang terakhir saya memiliki K-Prodi atau program studi. Dia adalah anak TI. Nah, seperti ini. Ini bebas ya, boleh string, boleh integer. Jadi, ini yang dimaksud dengan key dan ini yang dimaksud dengan value. Ini adalah kunci, ini adalah nilai. Dan seperti apa cara explore-nya? Tenang-tenang, akan saya tunjukkan di sini ya. Di sini coba kita print terlebih dahulu data yang ada di atas. Jadi kita print tipe data dictionary-nya ini. Oke, print data. Kita kasih tulisan di depannya. Data sama dengan data. Oke, seperti ini kita run. Maka dia akan menampilkan urut ya, yaitu name titik 2 G23101 nama Roronoa Zoro Prodi TI. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, panjang ya, nggak apa-apa, kita kecilkan aja. Kemudian kita bisa mengeksplornya nih, kita bisa memanggilnya by key. Misalkan saya ingin menampilkan yang name-nya saja, jadi kita print name titik 2, ini extension yang saya gunakan ini terlalu detail ya, jadi agak menghalangi. Kita sebut key-nya, yaitu data. Ini adalah nama variabelnya. Kemudian kurung buka, kurung tutup siku. Kita panggil name. Seperti ini. Dan coba kita run. Maka dia yang ditampilkan adalah name-nya saja, yaitu G231.01. Oke, ini saya jadikan komentar dulu. Kemudian coba kita tampilkan nama sekarang ya. Nama. Maka harusnya dia yang tampil adalah namanya saja. Kita run. Dan dia yang tampil ini bukan name ya. Ini salah, ini kita ganti dulu. Nama seperti ini, kita run. Maka yang tampil adalah Roronoa Zoro, yaitu namanya. Jadi kita bisa memanggilnya by key. Nah, selanjutnya kita juga bisa menampilkan keseluruhan datanya berdasarkan key-nya.
Nah, coba kita tampilkan print data.case kurung buka kurung tutup seperti ini. Coba kita run, maka hasilnya adalah dia dictionary case ya, yaitu yang tampil adalah key-nya saja, name, nama, dan prodi. Name, nama, dan prodi. Kemudian kita juga bisa menampilkan value-nya saja, misalkan seperti ini, print data.values kurung buka kurung tutup. Oke, kita run, maka dia yang tampil adalah value-nya, dictionary values, yaitu yang G231, kemudian Lorono Azuro, dan TI. Nah, yang terakhir, kita juga bisa print by item. Seperti apa tampilannya? Kita ketik saja, nama variabelnya adalah data.items. Seperti ini, kurung buka, kurung tutup. Dan kita run. Name-nya berapa? Name dari case, value name-nya berapa, kemudian nama, value-nya adalah Lorono Azuro, kemudian prodi, value-nya adalah TI. Dia disendirikan, yaitu dipisahkan oleh kurung biasa. Nah, untuk penerapan list, tuple, set, dan dictionary lebih lanjut, teman-teman bisa ikuti playlist saya tentang latihan coding Python. Di sana ada program-program yang sudah saya buat yang sering banget mengkombinasikan antara list, set, tuples, dan dictionary. Di sana juga ada cara sorting dictionary by case dan value seperti apa, teman-teman bisa ikuti saja. Nanti linknya akan saya cantumkan pada deskripsi di video ini. Kalau teman-teman ingin revisi, barangkali saya ada salah atau ingin bertanya-tanya atau diskusi, boleh isi kolom komentar. Kemudian semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Jangan lupa saksikan video saya yang lain di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.